Halo, perkenalkan nama saya Hafifin Indrianto. Role saya pada proyek ini adalah full stack developer. Background saya dari teknologi informasi. Oke, baiklah. Nama saya Yodi Febrian. Di sini saya berperan sebagai full stack developer dan background saya adalah geological engineering. Oke, perkenalkan nama saya Faris Muhammad. Di proyek kali ini saya berperan di bagian backend dan background saya dari teknik informatika. Halo, nama saya Kalis. Di sini role saya adalah sebagai front-end developer. Background saya adalah ilmu hukum. Selamat malam teman-teman Activate, selamat malam instruktur dan juga hiring partner yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya pada acara graduation Activate kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membawakan aplikasi bernama Hinata. Nah, sebelumnya, aplikasi ini kita beri nama Hades, lalu kita switch namanya menjadi Hinata sekarang. Tuh, apa sih Hinata itu? Mari kita kenali Hinata lebih jauh. Nah, kenapa sih kita perlu aplikasi Hinata? Sebagai seorang developer, kita itu dituntut untuk menguasai lebih dari satu framework, tools untuk stay relevan di industri software engineering. Nah, permasalahannya adalah setiap tools atau teknologi yang kita gunakan sekarang itu memiliki sintaks dan juga cara penggunaan yang berbeda. Hal ini diperburuk dengan kita sebagai manusia itu memiliki kapasitas memori yang terbatas. Jadi, misalkan hari ini kita bisa menggunakan Vue, jika minggu depan kita dites lagi menggunakan Vue, belum tentu kita bisa menggunakan Vue dengan lancar seperti hari ini. Karena mungkin kita bisa lupa sintaksnya atau kita lupa cara menggunakannya. Nah, di sini kita menawarkan virtual assistant bernama Hinata. Jadi dengan Hinata, akan membantu kita dalam memberikan informasi terkait cara penggunaan tools, sintaks-sintaksnya, dengan sangat mudah dan instan. Kita hanya perlu memanggil Hinata melalui suara atau melalui chat, dan Hinata dapat membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan coding kita. Untuk melihat kegunaan Hinata lebih jauh, marilah kita lihat demo Hinata kali ini. Oke, selanjutnya kami akan melakukan demo aplikasi. Tapi sebelum itu, kami akan melakukan testing terlebih dahulu. Oke, testingnya udah selesai dan hasil dari testing kami itu 98,96% yang menandakan kalau aplikasi kami sudah dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan demo aplikasinya. Nah, ini login page dari Hinata. Langsung aja login pakai akun saya. Nah, ini tuh halaman utama dari Hinata, yaitu chatroom. Jadi Hinata itu apa sih? Hinata itu chatbot yang membantu developer untuk reminder code atau reminder step dalam menulis code seperti itu. Dia juga bisa ngobrol sama developer. Langsung kita contohin aja. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol biasa sama Hinata. Oke. Selain itu, Hinata juga bisa menerima inputan suara. Langsung kita coba. Where do you work? Stop listen. Oke. Itu dia. Hinata juga bisa menerima voice dari user. Dan ini salah satu komen Hinata itu stop listen untuk mematikan fitur voice-nya. Lalu kita juga bisa melatih Hinata untuk membantu kita. Contohnya itu, ini udah saya latih. Misal saya lagi ngoding dan butuh lupa cara create mongo schema. Langsung aja show create mongo schema. Nah, dia bisa ngasih tahu mongo skemanya,
step dari Mongo Schema, terus code untuk menulis create Mongo Schema kayak gimana, itu dia bisa ngasih tahu karena saya sudah latih. Lalu selain bisa menampilkan step-step atau bantuan berbentuk code seperti ini, Hinata juga bisa ngasih saya video untuk saya tonton. Misal saya males nih melihat code seperti ini, saya langsung aja minta ke Hinata, watch create Mongo schema on YouTube. Nah, seperti itu. Jadi Hinata juga bisa ngasih respon video ke kita. Nah, gimana sih cara buat bikin Hinata lebih pinter? Nah, itu ada di menu Train Hinata. Dan menu Train Hinata ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Kalis. Ya, terima kasih Faris. Selanjutnya kita mau ngajarin Hinata. Bagaimana sih cara ngajarin Hinata? Nah, ini di Train Hinata ini kita bisa ngajarin Hinata. Code editor ini berfungsi untuk menyimpan code-code yang kita perlukan nantinya. Misalnya, bisa siapkan kode ini, function log props. Kita copy, kita simpan. Text editor ini untuk penjelasan dari function yang kita butuhkan ini. Misalnya ini, this. Ini kita copy, paste namanya itu forwarding ref. How to use forwarding ref. Ini adalah jawaban dari Hinatanya. Sure, this is forwarding ref. Kita save. Good job, training sukses. Berarti Hinatanya berhasil kita ajarkan. Selanjutnya kita tes. How to forwarding ref. Nah, dapat. Ini adalah yang tadi kita input. Berhasil, Hinatanya sudah dapat mengakses code-code yang kita perlukan nantinya. Seperti itu cara mengajarkan Hinata. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Yudi Febrian. Oke, terima kasih kepada Kalis. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai flow application yang terjadi di Hinata. Di sisi klien, kita akan menerima dua inputan berupa voice atau text, di mana jika voice akan translate menjadi text dengan fitur voice recognition. Nah, terus akan dikirimkan ke dialog flow. Di dialog flow akan terjadi pengkategorian perintah, di mana perintah ini mengandung perintah lanjutan atau tidak gitu. Jika mengandung perintah lanjutan, maka akan dikirimkan ke backend dan diteruskan untuk sesuai dengan perintah lanjutan tersebut. Contohnya jika melihat sebuah video YouTube, maka backend akan menghit API YouTube untuk mendapatkan data video yang dicari oleh user tersebut gitu. Nah, di sisi lain, user dapat mentrain Hinata, di mana user tersebut akan memberikan beberapa inputan dan masuk ke dalam backend. Di backend tersebut akan memasukkan data tersebut ke storage dan menanamkan perintah-perintah yang di training oleh user tersebut ke dialog flow gitu. Untuk selanjutnya, teknologi apa saja sih yang dipakai untuk membangun Hinata ini gitu? Nah, di sisi front end, kami menggunakan React dan Redux sebagai state manajemennya, Material UI untuk stylingnya, alerts, suite alerts untuk notifikasinya, React Code Block untuk respon Hinata yang berupa function atau permintaan user berupa function atau configuration, S sebagai code editor atau inputan berupa function dari user untuk mentrain Hinata, dan speech recognition gitu. Nah, di sisi backend sendiri, kami menggunakan Node dan Express sebagai servernya, JSON Web Token untuk otorisasi akses token dari user, Dialogflow untuk interaksi dengan AI chatbot, MongoDB sebagai database, Mongoose sebagai object relational mapping, Jest dan Istanbul sebagai testing, Bicrypt sebagai hash password, dan untuk selanjutnya mungkin saya balikkan lagi ke moderator untuk sesi tanya jawab. Sekian dan terima kasih.